Hashim itu saya sampai pelajari hampir semua disiplin ilmu hadis ada sanadnya, Pak. Bu. Karena itu wajar ulama-ulama kita yang di NU, di Muhammadiyah, karena hafal kitab-kitab hadis dengan isinya, maka semua kurikulum kehidupan di kitab hadis itu ditempatkan sesuai dengan tupoksinya. Saya sayangkan anak-anak kita sekarang kalau ngaji hadis, hafal 1, hafal 2, hafal 3, selesai. Dulu orang mengaji, kurikulumnya diterapkan dalam kehidupan karena tidak disusun kitab hadis ini, kecuali berurutan secara tematik yang membentuk kurikulum kehidupan. Imam Al-Bukhari 97 topik. Menyebut kitabnya dengan Al-Jami'. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ini kitab saya isinya tematik komprehensif 97 topik, berisi panduan dari Nabi, dari kesehariannya sampai tuntunan berkehidupan. Imam Muslim membuat 54 topik, diberi nama dengan sama Al-Jami'. Dan di topik ke-33 itu didapatkan Kitabul Imarah, kitab kelola tata negara. Itu khatamnya bab tentang tata negara itu menjadikan mereka bisa bertemu bukan hanya di tatanan praktikal fikih. Kitabul Buyu', siapa saudagar-saudagar yang ada pada saat itu? Yang Muhammadiyah mana? Yang NU mana? Dipertemukan dengan syarikat dagang Islam, mensuplai perjuangan kemerdekaan, maka semua support terkait dengan materi datangnya ternyata dari saudagar-saudagar yang dinilaikan, diberikan motivasi nilai keagamaan. Saya 2 bulan lalu ada di Amerika. Ketika ke Washington, saya masuk ke kedutaan, saya tanya, ini gedung kok megah sekali? Bagaimana sejarahnya? Ustadz, ini gedung hasil khusus penunjukan Bung Karno yang membawa saudagar-saudagar muslim yang tadinya membeli tanah akan dibeli di depan kedutaan Belanda yang kecil. Bung Karno ingin beli yang lebih luas untuk menunjukkan ini Indonesia sudah hebat. Tapi ketika melihat tempat ini lebih strategis, maka dimintalah oleh Bung Karno saudagar-saudagar itu mengumpulkan uang tunai sebanyak $350.000 pada saat itu, sehingga bisa membayar gedung itu tunai, diskon dari yang $1.500.000. $1.500.000. Ternyata gedung megah yang urutan ke-14 ikonik di Amerika itu ternyata dihasilkan dari hasil sinergitas semua saudagar-saudagar, yang semua saudagar ini keluar untuk berkhidmat, dihasilkan dari rekonsiliasi dan pertemuan semua ulama itu. Jadi saya bisa menggambarkan saat ini, dan saya sangat terharu sekali lagi, kalaulah abad kedua Nahdlatul Ulama ini bisa kita sandingkan secara yang bersamaan dengan menyatukan semua potensi kekuatan di Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dengan satu visi kemanusiaan yang tadi beliau sampaikan, tapi dimulai dari Indonesia, membangun Indonesia dari persatuan Muhammadiyah dan NU untuk menginspirasi dunia membangun peradaban. Saya punya keyakinan itu. Ya. Dan mohon izin, barangkali karena kami passionnya di fikih, saya, Gus Baha, Gus Koyum, dan yang lainnya, mungkin saya akan lebih banyak merekatkan di bidang itu. Karena problemnya begini, saya punya murid di Tripoli, saya minta mengajar ke Madura. Ditanya ke Madura, berapa jumlah umat Islamnya di sini? Dijawab di sana, alhamdulillah Pak, di sini 95% Islam. Sisanya apa? Muhammadiyah katanya. Jadi rupanya Gus Yahya, di sebagian tempat di Madura itu NU itu sudah agama gitu. 2010 Prof. Hilman, saya tugas di Mekah. Begitu saya tugas, mau masuk waktu Isya, sedang mau sholat, takbir. Imamnya Syekh Sudes, begitu takbir, dia karena Hambali, baca basmalahnya silent, langsung dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komentar pertama jamaah samping saya, iki imamnya Muhammadiyah atau ya? Muhammadiyah cabang Masjidil Haram, mana bayangkan. Lalu saya bermula kembali melihat, ternyata dulu hubungan Kiai Dahlan dengan Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari Hadratus Syekh itu tak ada masalah di fikih. Di akidah pun tak ada masalah.
Problemnya muncul kemudian karena ada irisan-irisan yang sesungguhnya tak ada kaitan langsung dengan fikih. Saya ambil contoh begini misalnya. Masalah tahlilan tadi. Kan bedanya NU dengan Muhammadiyah cuma di harokat saja kan? Ketua PBNU mengejar pesawat. Beliau mohon dipamitkan. Kita doakan semoga beliau sehat, lancar, dan yang lebih penting diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang berkah untuk menginspirasi kita semua dengan gagasan-gagasan yang cemerlang ya. Dipersilahkan Gus, semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan. Khair insyaallah. Sebelum Gus Yahya meninggalkan ruangan, kami mohon untuk berkenan menerima plakat kenang-kenangan atau cindera mata dari DPW PAN Jawa Timur. Untuk itu kami mohon berkenan kepada saudaraku Rizky Sadik, Ketua DPW PAN Jawa Timur, untuk menyerahkan. Oh ya, baik. Dan sebelum berpisah, kami perkenankan kepada para tokoh hari ini untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Yang di belakang mungkin, monggo silakan ikut berdiri. Turunan, 1, 2. 1, 2. Turunan Pak, kameranya turun Pak, kameranya. Dan setelah berfoto bersama, kami mohon kepada Gus Yahya untuk berkenan menerima plakat atau cindera mata yang diserahkan oleh Ketua DPW Partai Amanat Jawa Timur, saudaraku Ahmad Rizky Sadik. Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah untuk Ketua PBNU kita Gus Yahya. Dan kita doakan semoga perjalanannya lancar dan selamat sampai tujuan. Terima kasih sekali lagi telah menyempatkan hadir di sini. Dan selanjutnya akan kembali kita ikuti bersama tausiah dari Ustadz Adi Hidayat. Baik. Kalau tausiah itu kan nggak panjang-panjang ya. Tausiah itu singkat, padat, selesai gitu ya. Supaya masuk ke forum diskusinya. Saya ada 3 poin untuk mengakhiri. Kedua, tadi saya katakan sebetulnya saya riset. Di fikih ini tidak jauh Pak, Bu. Tahlilan misalnya. Bedanya NU Muhammadiyah kan cuma harokat ya. NU pakai nasab, Muhammadiyah pakai rofa. Muhammadiyah jadikan isim, NU menjadikan masdar. Halala yuhallilu tahlilan. Nasab harokatnya fathah. Orang Arab tuh kan kalau bilang nasaba, dia katakan nasabar rajulu asahu alal ardi. Orang Arab tancapkan tongkatnya dengan kuat sehingga tak goyah. Harokatnya fathah membuka sesuatu. Jadi kalau tahlilnya menggunakan metode NU, tahlilannya mayatnya jadi jenazah, masuk sudah ke alam kubur, nasaba,
Lalu untuk memberikan Fatihah dan turunannya dibuka kemudian menggunakan skema tahlilan. Muhammad